Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nasyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah para bunda yang solihah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah mentakdirkan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan teringat dengan sabda Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan seperti ini bunda. Idza ahabballahu bi'abdin, kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba, asalah, maka Allah akan memberikan dia madu. Nah ini sering sekali saya sampaikan bahwa kalau Allah itu sudah terlanjur mencintai seorang hamba, Allah akan berikan dia madu. Udah punya madu? Punya di rumah ya? Akur. Oh lain, manis mestinya. Oh akur, manis. Manis, Masya Allah. Kalau yang itu manis, kalau yang sebelah itu pahit betul ini ya. Nah Nabi menyampaikan kepada kita, kalau Allah sudah terlanjur mencintai kita, itu Allah akan memberikan madu pada kita. Bukan cuman bunda, tapi para sahabat juga bertanya, faqila wa ma'asalah ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu? Maka Nabi memberikan jawaban, yuftahu lahu abwaba amalan solih baina ladai mautihi. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Jadi semakin tambah umurnya, semakin tambah kebaikannya. Semakin dekat dia dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Itu gambarannya bun. Gak ada urusan misalnya nih 40 tahun yang lalu kita ninggalin sholat, kita gak kenal aurat, kita masih berkata-kata kotor. Tapi menjelang kematian itu dibukakan bu. Pintu majelis taklim kita bisa hadir. Dibukakan pintu sedekah, kita sedekah gitu ya. Mudah betul melakukan kebaikan di penghujung hayat. Maka Nabi menyampaikan, hatta yardu anhu man haulahu. Tujuan orang ini dikasih madu supaya apa? Supaya orang-orang yang pernah mengenal dia, yang pernah berinteraksi sama dia itu merasa ridho terhadapnya. Namanya madu itu kan rasanya manis bun. Jadi kalau kita udah Allah kasih madu, yang dikenang sama orang sekalipun kita udah meninggal, yang dikenang itu cuma manis-manisnya aja bu. Paham udah ya? Jadi pas lagi bunda meninggal nih atau kita meninggal, kenal gak sama ibu anu? Kenal, baik betul orang itu. Ya Allah. Kita di alam kubur nih, dalam satu riwayat disebutkan, kalau orang baik gitu bun ya, kalau ada orang baik dan meninggal dan disebut terus kebaikannya, ini ciri bahwa Allah sedang memanjangkan umurnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah ia menjalin silaturahim. Dan para ulama menafsirkan hadis ini bahwa orang yang rajin ngerajut silaturahim model kayak gini, punya kumpulan tahsin, punya kumpulan taklim, atau ada acara arisan keluarga dan sebagainya, di penghujung hayatnya dia meninggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, sering disebut kebaikan-kebaikannya. Si ibu itu rajin betul kalau ngaji. Si ibu anda tuh kalau sedekah tuh nggak pernah sedikit. Si ibu anda tuh kalau diminta bantuan nggak pernah nolak. Bisa dipahami ya? Jadi itulah ciri orang yang Allah berikan madu. Jadi kalau hari ini kita ngerasa, ya Allah dulu saya nggak sholat tapi kenapa masih hidup? Berarti Allah masih sayang. Ya Allah dulu saya nggak kenal jilbab tapi kenapa masih hidup? Karena Allah masih sayang. Dan mudah-mudahan semakin dekatnya kita dengan kematian, semakin dekat juga kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini para bunda yang solihah, setelah kita kemarin sebelumnya, saya sempat tanya dulu sama Mbak In tadi ya, takutnya keselip ya materinya ya, takut ketukar dengan yang lain. Kemarin kita sudah bahas tentang 5 pesan yang disampaikan oleh Syaqiq Al-Balkhi. Ya bunda ya, benar ya, 5 pesan yang disampaikan oleh Syaqiq Al-Balkhi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pesan beliau untuk kita
Jadi beramallah gitu ya, sesuai dengan apa engkau mengharapkan rahmat Allah. Terus kemudian berbekallah dunia itu sebatas hanya engkau bisa menikmatinya di dunia dan seterusnya itu. Nah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pesan dari hukama. Hukama itu artinya ahli hikmah. Pesan dari ahli hikmah. Ustadz, ahli hikmah itu kayak mana gambarannya? Orang soleh yang kalau ngomongnya baik. Ada orang nih, kelihatannya dia bukan ulama, bukan. Dia nggak punya pesantren. Dia juga bukan dari pondok. Tapi kalau ngomongnya itu baik. Kalau kita datang tuh kalimatnya kalimat bijak. Kita tuh kalau ngadu sama dia kasih nasihat tuh yang membuat kita tuh dekat sama Allah. Kalau dia ada ngomong tuh kayaknya tenang banget hati kita itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nah, itu namanya ahli hikmah namanya. Ya orang-orang yang kalimat-kalimatnya itu penuh dengan hikmah. Hari ini kita akan belajar dari pesan yang disampaikan oleh ahli hikmah. Yang pertama berkenaan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari kalangan manusia untuk memudahkan kita menirunya. Saya ulangi sekali lagi. Allah mengutus seorang Nabi Muhammad ya, dari kalangan manusia untuk kita mudah menirunya. Faqad arsalallahu ta'ala, Allah telah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia supaya mudah untuk diikuti, untuk mengikutinya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pesan yang pertama ini? Nabi itu Buddha diutus oleh Allah dari kalangan malaikat atau manusia? Manusia. Pertanyaannya kenapa? Karena untuk mudah ditiru. Kebayang nggak kalau misalnya nih Allah ngutus Nabi buat kita dari kalangan malaikat? Malaikat nggak tidur, kita suka tidur. Bahkan di majelis taklim, nyender dikit, pokoknya hilang 5 menitnya. Nggak nyender aja hilang. Ya. Malaikat nggak makan, kita suka makan. Malaikat gak punya perasaan, kita baperan. Malaikat tuh gak punya perasaan, kita gak bisa niru pokoknya. Malaikat gak BAB, kita BAB. Malaikat gak BAK, kita BAK. Jadi kalau kita niru malaikat itu gak bakal bisa. Malaikat itu seperti yang sudah saya sampaikan, malaikat tuh gak punya perasaan. Contohnya misalnya malaikat yang Allah perintahkan untuk nyambutin nyawa. Dia nggak ada istilah gabut nyambut nyawa itu ya. Itu kenapa dicabut orang BDS 1? Gabut aja, ngeri gabut. Atau mungkin dia dalam keadaan lagi nggak mood gitu ya, perasaannya lagi kacau balau, dicabutin nyawa orang-orang tuh ya. Kenapa dicabutin banyak betul hari ini? Gabut aja, sakit hati gitu. Nggak ada bu. Jadi malaikat itu ketika Allah perintahkan buat menyambut nyawa orang, itu nggak pakai perasaan. Kita nih pernah ditontonkan ada orang yang ditoyor kepalanya, masih anak-anak nih bu ya. Kan ada CCTV ya yang kemarin viral itu. Ada pengasuh yang memukul bahkan mengikat pakai lakban gitu ya supaya dia nggak kemana-mana orang yang diasuhnya itu. Kita ngelihatnya tega nggak bu? Enggak bu. Apalagi kalau misalnya tugas itu dikasih ke kita buat nyabut nyawa yang anak-anak yang lucu-lucu model kayak gitu. Kita pakai perasaan, kita akan bilang ya Allah ini anak masih lucu. Boleh gak mamanya aja gitu ya, yang udah gak ada lucu-lucunya gitu ya, apalagi bapaknya itu sekalian nyebelin cabut aja ya Allah gitu. Jadi malaikat ini gak ada kayak gitu pun. Kata Allah cabut gitu ya. Makanya dalam satu kesempatan malaikat itu pernah diaduin. Yang malaikat Israel itu pernah diaduin kepada Allah. Jadi ingat kalau ada dialog yang bertanya kepada Allah, itu bukan berarti Allah gak tahu. Ya bukan berarti Allah gak tahu. Sama seperti saat kita minta ya Allah, hamba pengen ini, pengen itu. Sebelum Bunda ngomong Allah tahu gak? Tahu gitu, tahu. Cuman kita diminta untuk minta gitu nah. Jamaah sekalian, jadi malaikat ini pernah ngadu kepada Allah. Saya dulu pernah menjelaskan bahwa ada malaikat itu kalau dia subuh turun, nanti asar dia akan naik. Nanti kalau yang malaikat ini yang turun asar, maka dia akan naik lagi di waktu subuh gitu kan. Ini dua waktu ini makanya dijaga dengan baik. Ngadu kepada Allah, ya Allah lihat tuh kelakuan Israel itu. Kenapa? Dia nyabutin nyawa, yang kecil-kecil juga dicabutin. Yang kecil-kecil juga dicabutin ya Allah baru sebulan, 2 bulan gitu ya. Ada nggak yang meninggal di usia sebulan? Ada. Yang seminggu? Jangankan seminggu, yang baru lahir sejam kemudian meninggal juga ada gitu.
Panggil Israel, dipanggil Israel. Engkau yang mencabut nyawa anak-anak? Ya Allah. Siapa yang memerintahkan? Engkau ya Allah. Jadi malaikat Israel ini nyabutin nyawa bukan masalah dia punya perasaan atau enggak, tapi atas perintah Allah. Itu sesuai dengan SOP sudah. Mau yang besar dicabut, kata Allah cabut-cabut. Yang ini jangan-jangan. Gitu aja perintahnya. Termasuk bayi-bayi yang baru lahir. Ya Allah tuh lucu-lucu ya Allah. Ya. Coba kalau kita nih yang usia-usia kayak gini nih, dicabut sama malaikat Israel, ada nggak lucu-lucunya? Gak ada, ini aja cabut. udah lewat, udah lewat batas gitu ya. Enggak, tapi malaikat Israel itu kata Allah cabut-cabut, maka diadukan kepada Allah. Nah, ketika ditanya siapa yang memerintahkan kau? Engkau ya Allah. Maka malaikat terdiam nih, maka ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana saat keadaan kalian nih ketika meninggalkan mereka, bagaimana keadaan hambaku itu? Jadi ketika malaikat yang ngaduin malaikat Israel ini ditanya sama Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka mengatakan, ya Allah, mereka memuji Engkau. Mereka memuji Engkau dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahasa kitanya nih, ya Allah, ini kan anak Engkau yang nitipin. Ini anak juga punya Engkau. Kalaupun harus kembali, pasti kembali kepada Engkau. Tenang betul hatinya, Bun. Itu namanya kalimat pujian. Maka Allah menyampaikan kepada para malaikat, saksikanlah oleh kalian bahwa orang-orang yang model seperti itu akan masuk surga dari Baitul Hamdi, rumah yang penuh dengan pujian. Gitu, Bun. Jadi malaikat itu gak punya perasaan. Termasuk ketika mencatat kebaikan dan keburukan kita. Termasuk ketika malaikat yang menanyai di alam kubur atau menyiksa di alam kubur, itu gak ada urusan. Ditanya, dihukum gitu. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat sekalipun dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Ya bisa kebayang Bu kalau malaikat itu punya perasaannya. Kebayang gak malaikat Israfil itu? Melihat kelakuan orang-orang malam tahun baru pada tiup trompet. Pernah kepikiran buat cek sound? Malaikat Israfil itu. Apa tugas malaikat Israfil? Nah, ya bilang niup trompet, pikir lele-lele yang menjual pinggir jalan, niup sangkakala. Itu malaikat Israfil sampai sekarang. Sangkakalanya nggak ada ditiup sedikit tuh. Iseng gitu kan. Hambur kita ini balik papan ibu. Iya, tapi kan biarin. Sampai kapan? Sampai Allah memerintahkan dia untuk meniupnya. Itu malaikat. Nah, lain sama kita. Makanya dari itu Allah mengutus Nabi itu bukan dari kalangan malaikat. Berat nirunya. Diutuslah seorang Nabi itu dari kalangan manusia. Jadi Ustaz manusia juga. Nabi itu manusia. Sama dengan kita. Secara fisik gitu Bu ya. Punya mata, bisa sedih gitu ya. Bisa nangis, bisa bahagia. Itu sama seperti kita. Tapi ada satu kaidah di sini, basyarun la kal basyar, bahwa Nabi Muhammad itu seorang manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ini harus ada dulu nih Bun, sebelum kita masuk jauh. Harus ada di kepala kita dulu pemahaman kita bahwa Nabi itu manusia tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Ini harus kita pahami. Supaya apa? Supaya tidak ada su'ul adab. Buruknya adab kita terhadap Nabi. Alah, Nabi juga manusia, bisa salah tuh. Allah, Nabi juga kan manusia, bisa aja bikin dosa. Itu gak boleh. Kenapa? Walaupun beliau manusia, tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Contohnya apa Ustadz kalau memang beda? Contohnya nih, kalau kita habis lari, jogging, keringetan gak Bu? Keringetan. Nabi juga keringetan. Apa bedanya? Ya. Iya. Jadi Nabi itu, nih saya ceritain dulu hadisnya Bu, biar para bunda bisa mencatat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anaknya siapa? Ya anaknya Malik lah, anaknya siapa lagi? Anak Pak RT. Ya. Anas bin Malik, namanya juga binnya bin Malik, berarti anaknya Malik ya. Anas itu anaknya Malik. Anas bin Malik ini punya ibu, namanya Ummu Sulaim. Ummu siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim saking cintanya kepada Nabi, kepada Allah, kepada agama yang dia peluk hari itu, beliau mengatakan gini, ya Rasulullah, aku tidak punya harta untuk kesedekahkan. Aku tidak punya binatang tunggangan untuk engkau tunggangi ya Rasulullah. Tapi demi cintaku kepada Allah dan Rasulnya,
Demi cintaku kepada agama ini ya Allah, wahai Rasulullah, bawa aja anak saya. 10 tahun Bu, anaknya Ummu Sulaim dikasih kepada siapa? Nabi. 10 tahun. Kalau kita hari ini ngasih anak ke orang 10 tahun dilaporin itu, ini dieksploitasi ini anaknya 10 tahun ya. Kan kata Ummu Sulaim gini, ya Rasulullah silahkan ya jadikan aja sebagai pengangkat beban atau yang bisa meringankan beban engkau. Dikasih Bu, usia Anas bin Malik berapa? 10 tahun. Jangan disamain 10 tahunnya Arab dengan 10 tahunnya kita. 10 tahunnya anak-anak di Indonesia ya Allah pagi masih rembes. Ini tai mata penuh, ya, kadang keluar kiri kanan telinganya tuh ya. Tapi 10 tahun di Arab itu kalau bunda mungkin kalau yang tingginya agak lebih dari saya mungkin ya memang lah agak beda ya. Kalau kita nih standar-standar kayak kita nih, sandingan dengan anak-anak SD-nya sana gitu, itu kurang lebih aja tinggi. Jadi udah gede Bu, secara fisik udah kuat ya ngangkat air ya Bu ya, ngangkat buat wudunya Nabi itu udah kuat. Jadi kata Ummu Sulaim bawa aja ya wahai Rasul untuk menjadi pelayan engkau. Dibawa Bu, 10 tahun hidup sama Nabi, bayangin ya. 10 tahun. Jadi Anas bin Malik bilang kayak gini, ya Rasulullah kita jenguk ibu yuk. Ayo dijenguk tuh. Bukan lagi sakit bukan, kunjungan aja gitu kunjungan. Nah lagi panas-panasnya cuaca kala itu Nabi minta izin. Wahai Ummu Sulaim, izinkan saya untuk beristirahat bareng sebentar aja. Coba, itu Nabi Bu. Gak usah pakai izin, tidur juga orang ridho Bu ya. Tapi itulah akhlaknya sebagai seorang tamu. Jadi datang ke rumah orang, jangan ujuk-ujuk selonjoran. Ya, toleh kanan kiri gitu ya. Lihat sofanya gitu, rebahan gitu. Izin dulu. Ya Rasulullah izinkan ya wahai Ummu Sulaim izinkan aku beristirahat bareng sebentar aja. Sebentar wahai Rasul, kusiapkan tempatnya. Jadi ada tandu itu kan kayu kiri kanan Bu ya. Terus di sini tuh ada tali-tali gitu ya untuk menopang. Nah, digelar tuh sama Ummu Sulaim. Nabi tidur Bu di situ, saking panasnya itu cuaca. Lagi panas nih musim-musimnya bulan-bulan ini lah Bu ya. Juli, Agustus. Nah ini musim-musim panas nih. September tuh masih. Saking panasnya cuaca, keringat Nabi bercucuran. Lagi tidur tuh. Sampai kemudian keringat Nabi itu netes. Sampai mana? Sampai kain yang disiapkan oleh Ummu Sulaim. Netes. Ummu Sulaim punya inisiatif. Ngambil botol kecil tuh Bu. Ditampung keringat Nabi. Ketika Nabi terbangun bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Izinkan aku juga wahai Rasul untuk mencampurkan keringatmu dengan minyak wangi yang aku miliki. Ya Allah. Berarti kesimpulannya keringat Nabi itu wangi atau bau? Wangi. Maka dicampur dengan minyak wangi yang Ummu Sulaim punya. Maka tambah wangi. Itu keringat Nabi. Coba keringat kita. Ibu pulang jogging nih. Keringat bercucuran. Ambil botol. Campur sama minyak wangi ibu punya. Insya Allah. Ya. Netral wanginya Bu, nggak ada wangi sama sekali ya, hilang Bu wanginya ya. Kalau nggak percaya buktiin aja Bu. Kalau nggak percaya Bu ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu satu. Yang kedua, kita menemukan dalam hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Bunda kalau nanti sahabat mau silaturahim ke rumah ya, pas ada di rumah nanti Ustaz tunjukin yang Al-Adabul Mufrad yang Imam Bukhari. Nah saya tunjukin ada di rumah nanti saya buka tuh hadis tentang bagaimana Nabi ini yang kedua nih bedanya dengan kita. Nabi itu para sahabat meriwayatkan itu kalau meludah nggak sampai ke tanah. Beliau itu meludah tapi nggak sampai ke tanah. Hilang ke Ustaz? Bukan hilang, menguap, bukan menguap. Kemana Ustaz? Ditampung sama sahabat. Rebutan Bu. Jadi ketika Nabi meludah, cuy gitu kan. Langsung sahabat itu langsung nampung dengan tangannya. Kemudian membasuhkan seperti ini. Dan diusapkan ke wajah dan juga ke anggota tubuh yang lain. Itu keringat Nabi. Coba keringat kita. Keringat ludah Nabi. Coba kalau ludah kita. Gak usah ludah orang, ludah kita aja. Cuy. Balurkan ke seluruh tubuh. Apa gak pingsan gitu ya. Air ludahnya Nabi jadi rebutan. Air ludah kita bikin keributan Bu. Kalau gak percaya ludahi sebelahnya coba ludah sebelah Bu. Apa nggak langsung kelahi Bu ya? Iya, itu ludah Nabi dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau misalnya kita nih nggak tahu sisi-sisi yang seperti ini, kita akan mengatakan sama aja Nabi dengan kita, beda. Mau diapain juga beda. Yang ketiga, ludah Nabi SAW jadi obat. Ludahnya Nabi jadi obat. Ustadz ini pasti mau kisah tentang Abu Bakar yang tersengat kalajengking.
Kemarin ada yang nanya, Ustadz itu kisahnya kisah palsu. Sebentar, saya tidak berani mengatakan kisah ini kisah palsu. Kenapa Ustadz? Yang pertama, banyak yang meriwayatkan. Yang kedua, itu ada dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Kalau Bunda hari ini banyak mau di toko buku mana lah, nggak usah sebutin namanya ya. Bunda tinggal cari aja Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri ya. Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri. Ini kitab ini bukan kitab main-main nih Bun, Sirah Nabawiyah ini. Beliau menjadi pemenang ya, pemenang ke-1 saat ada lomba penulisan Sirah Nabawiyah yang dikeluarkan oleh siapa? Kerajaan Arab Saudi. Jadi yang sudah meneliti buku ini, buku sejarah ini bukan orang-orang main-main gitu. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi Ustadz menganggap ini gimana? Kalaupun ternyata kisah ini bermasalah dari periwayatannya, jangan bilang kisah palsu. Tapi paling tidak kita mengatakan kisah ini ada, cuman riwayatnya lemah gitu aja. Jadi kisah ini ada, tapi riwayatnya lemah. Ustadz, kalau ternyata kisah ini nggak ada, walaupun kisah ini nggak ada, tetap ludah Nabi itu spesial gitu aja. Paham ya? Tetap ludah Nabi itu spesial. Ceritanya ketika Abu Bakar itu kan hijrahnya bareng sama Nabi Bu ya. Sebelum ke arah utara, beliau ngambil dulu jalur selatan. Jadi istilahnya nih, ini hijrah nih, ini bisa Madinah. Ini di sini Mekah Bu ya, di sini Mekah. Jadi Nabi nggak lurus ke sini, ke selatan dulu. Supaya apa? Mengecoh kaum musyrikin supaya ngira bahwa Nabi pergi ke Madinah. Tapi Nabi ke sini dulu, bersembunyilah Nabi dengan Abu Bakar di mana? Gua Hiro menerima wahyu ya, Gua Sur ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat para bunda bisa mampir ke Gua Sur ya. Amin. Habis dari Gua Sur pulang lagi ya. Gak umroh enggak? Umroh lah ya. Di Gua Sur itu berbeda dengan Gua Hiro. Ini bagi yang sudah pernah ke Gua Hiro ya, yang sampai ke sana. Itu kalau di sana masih bisa sholat Bu sambil berdiri. Tapi di Gua Sur tuh nggak bisa. Orang tuh sampai nekat Bu sholat di Gua Sur itu sampai duduk, padahal nggak disyariatkan juga gitu. Sampai bela-belain duduk sholat gitu. Nah di gua itu Abu Bakar bilang ke Nabi, ya Rasulullah sebentar, saya cek dulu nih dalamannya. Dicek dulu dalamannya, nggak ada binatang buas, nggak ada binatang-binatang membahayakan. Silakan wahai Rasul masuk. Ketika Nabi masuk ke dalam Gua Sur dan Nabi dalam keadaan lelah betul gitu badannya, maka berbaringlah Nabi di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, besti betul Abu Bakar dengan Nabi itu. Ibu punya besti? Punya lah. Saya tuh saking bestinya sama dia, punya grup isinya berdua. Ya. Grup WA isinya berdua. Nama grupnya apa? Besti Forever. Until Jannah. Panjangan Bu nama grupnya ya. Jamaah sekalian, ketika Nabi itu berbaring nih di pangkuan Abu Bakar, dilihatnya di samping Nabi ada lubang. Curiga Abu Bakar jangan-jangan ular di dalam nih. Atau jangan-jangan kalajengking ditutup sama tangannya Abu Bakar. Betul Bu, mungkin ini kalajengking gak bisa nafas Bu, ditutupnya. Keluar dia Bu, nyengat tangannya Abu Bakar. Allah Ustaz, cuman kalajengking nih. Bedanya kalajengking Indonesia dengan kalajengking yang ada di gurun Arab sana, bedanya itu dari bisanya Bu. Bisa yang ada di kita nih, Asia, terutama Asia di sini. Kalau kita tersengat kalajengking, naudzubillah ya, itu bisa ini reaksinya hitungannya jam. Jadi bunda mesti sempat dibawa ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit. Karena hitungannya jam baru dia reaksi. Tapi kalau bisa yang ada di gurun itu bunda ya, ada bisa dari kalajengking ada di gurun, itu dia nyengat kita. Hitungannya bukan lagi jam tapi menit. Kalau ada yang tersengat, 2 menit dia lari untuk minta tolong, menit ketiga udah jatuh, menit keempat udah kaku dia, menit kelima mungkin udah lewat sudah. Hitungannya apa? Menit Bu. Makanya bahaya betul kalau jengking ada di Jazirah Arab itu. Makanya bunda kalau pas umroh jangan main-main. Mulai kalau jengking, kenalan dulu, kesengat baru tuh rasanya. Karena memang bisanya yang beda. Maka ketika Abu Bakar disengat tangannya, demam seketika Bu. Menggigil badan Abu Bakar, saking nahannya nih nggak kuat, air matanya keluar, keringatnya bercucuran, kena mukanya Nabi SAW. Bangun nabinya. Ditanya, wahai Abu Bakar, ada apa dengan engkau? Apakah engkau takut kaum musyrikin melihat kita? Enggak wahai Rasul. Apakah engkau khawatir kita akan pergi ke Madinah? Enggak. Apakah engkau sedih akan meninggalkan Mekah? Enggak. Kenapa? Ditunjukin tangannya, bengkak Bu. Bengkak. Diambil sama Nabi.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diludahi, cuy. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak merasakan sakit apapun seketika itu juga. Itu ludah Nabi. Coba ludah kita. Kita kesengat ular nih, cetuk gitu kan, kepatuk ular. Karena ingat Nabi meludah, kita ludahin juga, cuy. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya. Besok ada berita mohon doanya, tangan mau diamputasi gitu ya. Bengkak nih. Emang ludah kita berbeda dengan ludahnya Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi itu diutus dari kalangan manusia? Gitu. Kembali lagi nih, untuk mudah diikuti. Diikuti apanya? Mujizatnya nggak mungkin. Mujizatnya tidak mungkin. Misalnya kita mau jadi nabi, jadi nabi nggak bisa, udah ketutup pintu kenabian. Asa pengen punya Al-Quran udah sempurna. Asa pengen bisa ngebelah bulan, jadi ibu saking pengennya ngebelah bulan gitu kan. Jadi tiap malam depan rumah kayak gini. Sampai sudah tua gitu, nenek-nenek gini. Ibu ngapain? Belah bulan Ustaz gitu ya. Gak bakal bisa kan, itu mujizat. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi para hukama menjelaskan bahwa memberikan pesan buat kita bahwa Nabi itu diutus dari kalangan manusia supaya mudah untuk diikuti. Apa yang diikuti? Dijelaskan di sini yang pertama, kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngikutin malaikat berat, Bu. Karena malaikat itu kalau Allah perintahkan sujud aja terus. Kalau diperintahkan untuk apalagi turun naik langit aja kerjanya, nggak ada yang lain, Bu. Nah sedangkan kita ini nggak bisa niru malaikat, maka Nabi itu mencontohkan kepada kita tentang arti kesyukuran. Dari sahabat Abu Hurairah dan juga Mughirah bin Syu'bah dan juga Ibunda Aisyah, sahabat Abu Hurairah, Mughirah bin Syu'bah, yang ketiga Ibunda Aisyah. Beliau menyampaikan Ibu kepada Nabi, ya, kepada Nabi, Ibunda Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, sudah gitu, hasbuk ya Rasulullah, cukup sudah wahai Rasul sholatnya, masa berhenti sudah nah. Bukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, maksudnya sholat malam. Wahai Rasul, sudah sholat malamnya sudah. Kenapa? Lihat kaki engkau tuh bengkak. Sudah wahai Rasul, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah seorang nabi, engkau juga mendapatkan jaminan surga. Engkau sholat seperti ini untuk apa gitu. Makanya Ibunda Aisyah bilang berhenti. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang paling bersyukur, kata Nabi. Jadi salatnya Nabi itu dijadikan oleh beliau sebagai wasilah untuk bersyukur. Nah sama kayak kita, Bu. Contoh, Imam Al-Ghazali itu ditanya tentang syukur itu bagaimana sih wahai Imam? Kata Imam Al-Ghazali apa? Syukur itu mempergunakan semua fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Itu syukur, Bu. Syukur itu apa? Mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Mata kita ini fasilitas bukan, Bu? Fasilitas yang dengannya kita bisa melihat. Gimana cara bersyukurnya? Melihat yang baik. Kedua telinga fasilitas. Ini fasilitas kebaikan nih yang dengannya kita bisa mendengar. Maka cara bersyukurnya mendengarkan yang baik-baik. Kedua kaki masih sehat, jalan ke tempat yang baik. Kedua tangan masih sehat, melakukan yang baik termasuk lisannya masih sehat, bisa ngomong, bisa berbicara. Maka cara bersyukurnya mengucapkan yang baik. Kalau ada orang di akhir zaman gak mau sholat, ditanya, kok kenapa gak sholat? Gak usah ditanya, makomu belum sampai. Ngeri, Bu. Ini kesambet pohon keramat tuh kayak gini modelnya. Gak sholat, gak puasa, ditanya kenapa? Cukup dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya. Ngerinya. Jadi kalau ada orang yang gak sholat gara-gara sudah ngerasa dekat sama Allah, Nabi itu dekat gak sama Allah? Dekat banget orang Nabi, tapi beliau masih sholat gak? Sampai kapan beliau sholat? Sampai meninggal. Bahkan ketika Nabi menjelang akhir-akhirnya Nabi meninggal ya, di detik-detik terakhir Nabi meninggal, itu kan Nabi gak ke masjid sudah, Bu. Ya, di waktu Isya itu Nabi gak ke masjid. Kenapa udah gak kuat sudah? Maka sahabat bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau kan mertua,
ya kan? Engkau itu kan sahabat Nabi yang paling dekat. Engkau jadi imam aja sudah. Nabinya masih hidup. Nabinya masih hidup, tapi beliau dalam keadaan sakit. Mana mungkin Abu bin jadi imam sedangkan nabinya masih hidup. Disusul Bu ke rumah. Disusul ke rumah. Loh kok berani Abu Bakar masuk ke rumah? Ya mertuanya. Yang kalaupun ternyata ada di rumah ya paling Ibunda Aisyah ya kan? Itu pun anaknya ya. Jadi ketika Ibunda Aisyah nggak pakai jilbab lah bisa atau kelihatan lengannya misalnya ya memang bapaknya itu masuk ke Abu Bakar. Ya Rasulullah. Ini gimana nih sholat gitu kan. Gak tega juga mau maksa Nabi kan. Engkau aja jadi imam. Kata Abu Bakar, gak mungkin wahai Rasul. Dipapah nabinya. Ya Allah dalam keadaan sakit tuh masih mimpin sholat. Jadi kalau akhir zaman ini gara-gara mungkin ikut tarekat apa gitu kan. Yang salah tentunya. Karena ada tarekat yang betul. Ada yang ikut-ikutan kayak gitu tapi gak kuat akidahnya. Syariatnya juga lemah. Ikut langsung ujuk-ujuk di toriko ya hancur lah jadinya nggak sholat nggak puasa. Sampaikan aja kalau ada orang nggak lagi sholat, sampaikan Nabi itu dalam keadaan mendekati sakaratul maut masih mimpin sholat gitu. Itu sebagai wujud syukur. Nah sama kayak kita hari ini dikasih misalnya harta, cara bersyukurnya gimana? Banyakin sedekahnya, banyakin berbaginya. Dikasih kesempatan hidup, jalankan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan yang Allah larang. Itu wujud syukur. Yang kedua yang bisa kita tiru dari Nabi SAW adalah akhlak beliau. Ya. Tadi kesyukurannya Bu ya. Jadi apapun fasilitasnya. Kan kita bilang gini, Ustaz, kenapa Nabi nggak menjadikan sedekah itu sebagai amalan unggulan? Gak usah ditanya, Bu. Gak usah ditanya. Nabi itu sampai kita tahu Bu ya, Nabi itu nggak miskin Bu. Nabi itu nggak miskin. Jangan bilang Nabi itu sampai menahan lapar dan sebagainya. Itu bukan karena miskin Bu. Bukan. Itu untuk memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu tidak mengambil jalur-jalur yang nyaman gitu ya. Tidak mengambil jalur yang nyaman. Nabi itu kalau bahasa kita kaya. Beliau kaya. Tapi berbeda ya. Karena Nabi itu punya sifat apa? Yang namanya qanaah. Merasa cukup. Yang kedua dilengkapi dengan apa? Dengan juhud. Tahu juhud? Juhud itu meletakkan dunia itu cuma sebatas di tangan. Bukan di sini. Jadi kalaupun hilang nggak merasa kehilangan, kalau dikasih nggak merasa berkurang gitu ya. Kalau diminta juga nggak merasa memberi gitu karena memang itu adalah titipan. Kalaupun rusak nggak sakit hati karena tidak pernah menaruh dunia itu di dalam hati. Coba kalau kita punya mobil kesenggol dikit nggak bisa tidur Bu mana? Ya Bu ya. Kepikiran kok bisa-bisanya dia nabrak. Nggak tahu kalau mobil baru ya. Namanya kecelakaan nggak kenal mobil baru mobil lama Bu ya. Karena ada istilah itu sial itu nggak kenal tanggal. Walaupun kita nggak bilang sial sebenarnya, kita harusnya mengatakan apa? Qadarullah. Ya, baik. Jadi yang kedua yang bisa kita tiru apanya? Akhlak Nabi SAW. Dimulai dari mana Bu? Mulainya dari lisan. Karena lisan ini sumber apa ya bahasanya? Sumber dosa yang ada kaitannya dengan manusia Bu. Sumber keburukan. Contoh. Bunda sebel sama tetangga, Bunda ngomel tapi dalam hati, tetangga tersinggung nggak? Enggak. Jadi kalau pas lagi ketemu sama tetangga ibu sebel, tatap aja gini. Dari dalam hatinya maki gitu ya, wah gitu ngomong, tetangga nggak tersinggung. Kenapa? Nggak kedengeran. Kita nih sebel sama orang, orangnya lewat terus kita hardik dia dengan kata-kata kotor, tapi dalam hati tersinggung nggak dia? Enggak. Tapi kalau sampai diomongin, jangankan nyaci maki, kita salah ngomong aja tersinggung orang. Ya Bu ya, Ibu pernah ngomong sama orang, terus kita diginin, jangan gitu nah Bu. Padahal kita nggak punya niatan, pernah nggak? Pernah rasa-rasanya Ibu, namanya orangnya kadang ngomong, menurut kita udah bagus aja kita ngomong itu. Tapi karena memang orang yang lagi kita ajak kamu tuh lagi PMS, ya kan? Ya karena memang lagi ada masalah gitu. Jadi kita ngomong keliru dikit tuh sangkanya mau jokin, sangkanya jinggung dia gitu ya. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang datang. Kita punya sahabat yang mungkin lama gak ketemu, yang pas berpisah dalam keadaan kurus kering kayak ikan asin gitu ya. Pas lagi ketemu ya Allah sudah berisi. Nah kita saking bahagia nih punya teman yang dulu kehidupan ekonominya menengah ke bawah. Karena ada penugasan di luar daerah, ekonominya membaik, rezekinya juga banyak. Akhirnya kan seimbang Bu ya. Makanan itu kan seimbang Bu, betul gak? Waktu kita gak punya makan ikan asin kita nikmati, betul ya Bu ya. Sekarang itu kan beda ya, rezeki para bunda kelihatan ya. Saya yakin Bunda itu makannya sederhana ya. Cuma nasi putih sama kecap.
Masya Allah. Sampingnya ada lobster, cumi bakar, kepiting soka gitu di sampingnya Bu ya. Tapi makan di sini cuma nasi sama kecap aja, Masya Allah. Sebelahnya nih yang nggak dipoto ya, yang nggak dipoto sini banyak betul ujung-ujungnya. Nah jemaah sekalian, ini teman kita ini yang lama nggak ketemu, yang dulunya kurus kering kayak ikan asin itu, berisi. Ya enggak kita bilang kayak ikan gembung enggak sih ya. Pas datang ya Allah subur ya sekarang tuh tersinggung Bu. Ini body shaming ini menghina ciptaan Tuhan nih. Padahal maksud kita baik gue. Dulu tuh waktu kita berpisah tuh kamu tuh ya kurus kering. Sekarang tuh udah berisi aku tuh bahagia gitu. Tapi kita dianggapnya sebagai orang yang menghina. Ada nggak kayak itu? Ada. Kita ini demi Allah sama sekali nggak ada bermaksud untuk menghina, bahkan untuk enggak. Cuman kita mengekspresikan wujud kebahagiaan. Tapi kan salah diartikan sama orang yang lawan bicara kita. Nah seperti itu gambarannya Bunda. Nah jamaah sekalian, lisan ini kalau dia udah ngomong, kita mau benar aja kadang salah. Kita kepleset ngomong aja disangkanya ngina. Bahkan kita nggak punya maksud pun disangkanya punya maksud. Itu lisan bahaya di situ. Dan pernah bahkan sering saya ceritakan kalau untuk masalah lisan ini, ketika ada seorang sahabat ngadu kepada Nabi tentang kelakuan tetangganya kan. Yang tetangganya itu rajin sholat, rajin puasa. Ya Rasulullah, tetanggaku rajin sholat, rajin puasa, rajin berbagi, rajin qiyamul lail. Disebutin semua kebaikannya Bu. Ini gibah bukan? Bukan, karena kebaikan yang disampaikan. Terus ketika Nabi bertanya, kenapa engkau mengadu punya tetangga sebaik itu? Tapi wahai Rasul, aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Lisannya itu buruk betul. Suka nyakitin. Nah, apa kata Nabi? La khairu fiha, enggak ada kebaikan untuk kebaikan-kebaikannya itu. Wahya finnar, dan dia nanti di neraka. Gitu Bu kata Nabi. Jadi bukan berarti Nabi tega. Ya Allah Ustaz, kok Nabi tega mengatakan yang masih hidup masuk neraka? Bukan gitu Bu. Maksudnya kalau ada wanita yang amal ibadahnya baik tapi suka nyakitin perasaan tetangganya, saudara-saudaranya Bu ya, dan dia tidak memperbaiki, kalau mati neraka. Tapi kalau sebelum meninggal, alokasi madu dia nih. Sebelum meninggal dia minta maaf sama orang-orang, bikin status permohonan maaf gitu ya. Setiap ketemu sama kita, aku minta maaf ya 10 tahun kayaknya lisanku kotor betul. Itu lain ceritanya. Jadi kalau ada orang yang baik, kemudian lisannya buruk dan tidak memperbaiki keadaan lisannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ustaz, kenapa cuman perempuan kalau masalah lisan? Laki juga sama Bu. Kalau ada laki-laki yang mulutnya lemes, tahu lemes? Kayak admin Lamiturah Bu ya. Kayak akun gosip tenang Bu. Padahal laki Bu, lantih betul gitu ya mulutnya. Sama, neraka juga. Sekalipun dia ahli masjid. Rajin ke masjid, rajin berbagi, rajin puasa. Lisannya suka nyakitin perasaan orang. Dan dia tidak memperbaiki buruknya lisannya itu, neraka juga. Bisa dipahami ya? Jadi lisan tuh ngeri Bu. Gak ada urusan Bunda mau udah pakai jilbab 3 bulan 10 hari kayak. Bunda pernah haji di usia 4 bulan kayak. Tuh rame di sini. 4 bulan Bu, saya bilang 4 bulan. Yang itu berapa? Tuh tahu ibu-ibu ya. Padahal saya nggak bilang loh ya. Saya nggak masuk loh ya. 4 bulan saya bilang. Ibu tahu betul ya. Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang kedua ini, tadi kan kesyukuran, yang kedua akhlak. Akhlak itu mulai dari mana? Lisan. Yang kedua yang bisa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan lisan ini, lisan. Tadi kan pertama kesyukuran, yang kedua akhlak. Akhlak ini yang pertama lisan. Nah lisan tadi ngejaga lisan untuk tidak apa? Menyakiti perasaan orang. Yang kedua ngejaga lisan itu dengan cara apa? Dengan cara tidak membicarakan keburukan orang atau gibah. Tahu gibah Bu? Tahu nggak nih? Saya tanya betul-betul ini Bu. Ibu tahu gibah nggak? Nggak, saya khawatir pas nanti saya pulang ibu ribut di sini. Masya Allah tabarakallah ya, apa sih gibah itu? Ustaz ngomong apa sih tadi? Ya Allah kami belum paham gibah itu apa. Kami tidak pernah melakukan hal yang senista itu. Masya Allah. Solihah sekali Bunda ya di sini. Nggak, saya khawatir kalau saya pulang nanti Bunda pada ribut. Kamu tahu nggak sih gibah? Wallahu a'lam bishawab lah pokoknya. Masya Allah. Solihah sekali. Iya, kamu benar nggak tahu gibah? Nggak tahu ya sudah, sadaqallahul azim. Masya Allah. Pokoknya para bunda sini makanya saya ingetin, siapa tahu Bunda lupa gibah itu apa ya, karena memang nggak pernah melakukan ini ya. Jadi gibah itu apa tadi? Membicarakan keburukan orang. Ini Bu. Saking baiknya Allah sama kita.
Allah tuh baik nggak? Baik banget. Saking baiknya Allah sama kita, ini anggap ini dosa, ini pahala Bu ya. Anggap aja. Kan ini agak gelap ya. Anggaplah dosa Bu ya. Dosa kan gelap identiknya. Gak mungkin dosa bening kan agak aneh jadinya. Baiknya Allah. Kita punya dosa nih. Nah, kita punya dosa. Kita melakukan satu kebaikan, Allah tambah pahala. Dan Allah jadikan kebaikan tadi untuk menghilangkan dosa. Ya Allah. Saat kita melakukan satu kebaikan, Allah bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi Allah juga jadikan kebaikan itu sebagai penggugur dosa. Keren. Dan baiknya Allah, saat kita melakukan keburukan, kita dapat dosa. Tapi pahalanya masih ada nggak? Masih. Baiknya Allah di situ. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah tambah pahala dan Allah gugurkan sebagian dosa. Tapi saat kita melakukan keburukan, Allah cuma nambah dosa dan tidak menghilangkan pahala. Ada orang nih, kemarin dia sholat subuh, pahala sholat subuhnya ada. Dan hari ini dia nggak sholat subuh, maka tambah dosa. Dosanya apa? Dosa meninggalkan sholat subuh. Tapi pahala yang subuh kemarin masih ada? Masih. Dan ini tidak berlaku untuk gibah. Nggak berlaku. Makanya setan membuat Bunda nggak sholat, dia seneng, tapi nggak terlalu. Setan membuat Bunda nih, misalnya membuat Bunda marahan sama keluarga misalnya. Itu setan senang, tapi nggak terlalu senang. Setan membuat Bunda tidak jadi sedekah, setan senang, tapi nggak terlalu senang. Tapi kalau Bunda jatuh ke dalam dosa gibah, setan senang betul Bu, sampai kayang dia. Wah, kayang, saking bahagia salto-salto di tengah jalan ya. Saking apanya? Saking senangnya. Kenapa senang? Karena saat Bunda gibah nih konsepnya gini. Gibah nih Bu ya. Kita udah punya pahala. Udah punya pahala. Kita melakukan dosa gibah, ditambah dosanya sama Allah, plus pahalanya di-share. Buat siapa? Orang yang digibahi tadi. Ya Allah. Ini bahasa lainnya, kita yang nabung, orang lain yang menikmati. Atau misalnya biar contoh realnya nih. Biar Bunda bisa lebih matang lagi pemahaman tentang ini. Ingat tadi kalau kita melakukan dosa selain gibah, Allah cuma nambah pahala, Allah cuma nambah dosa, tapi pahala masih utuh. Tapi kalau gibah, Bunda dapat dosa, tapi pahalanya di-share ke orang yang digibahi. Ya Allah Bu. Nih gambarannya Ibu. Seperti orangnya apa? Ibu yang menabung, orang lain yang menikmati hasilnya. Ibu yang nanam itu mangga dari kecil sampai berbuah. Yang manen orang lain. Ya Allah. Bunda punya suami. Bunda yang nyetrikain bajunya, yang ngasih makan, yang ngejaga rumahnya. Malah pulang ke yang lain. Halo? Kenapa jadi tegang kayak gini Bu? Jawab Bu. Ibu punya suami, dilayani dengan baik Bu ya. Dikasih makan terbaik, baju juga udah rapi tiap harinya. Tapi pulangnya ke rumah yang lain. Alhamdulillah. Innalillahi gitu Bu ya. Coba sakit hati nggak? Sakit hati. Itu baru makhluk Bu ya, itu baru makhluk yang dibagi. Itu cuman apanya? Cuman fisiknya. Lah sekarang pahala kita yang dibagi buat orang. Ya Allah, kita udah capek-capek Ibu ya, bersedekah, capek umroh, capek haji bahkan. Tapi sampai di akhirat Nabi pernah menyampaikan, atadruna mal muflis. Tahu nggak kalian siapa orang yang muflis? Itu bangkrut. Kata sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang dulunya kaya sekarang miskin. Bukan. Orang yang dulu berniaga terus sekarang pas dia balik gak punya modal gitu ya. Bukan itu. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang dengan membawa gunungan pahala di akhirat itu. Banyak pahalanya Bu. Dia membawa pahala tilawah, pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh. Tapi ketika ditimbang, udah berat pahalanya nih. Berhak masuk surga nih, udah berhak. Tapi datang orang-orang tuh, ya Allah dia zalim sama saya. Terus tegakkan keadilan buat saya. Ambil pahalanya, dia ambil. Ya Allah dia ngomongin keburukan saya. Terus ya tegakkan juga keadilan buat saya. Ambil pahalanya, dia ambil Bu. Habis Bu, ya Allah. Banyak betul nih dia itu menyakiti perasaan orang, ngomongin keburukan-keburukan orang, nyebarin aib orang. Dia ambil pahalanya, udah habis Bu. Udah 0-0 Bu. Ini kalau misalnya nih 00 ini dia nggak ada lagi yang nuntut, bahagia deh Bu. Kenapa bahagia? Dia ada di A'raf namanya. A'raf itu menjadi pemisah antara surga dan
neraka. Nanti Bunda kapan-kapan kalau pas pulang baca surah Al-A'raf tuh Bu ya. Surah ke-7. Ini surah Al-A'raf nanti Bunda itu di awal-awal kok ya, lembar kedua kalau tidak khilaf itu bercerita tentang bagaimana dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, ada juga nanti di situ ada dialog antara orang-orang yang berada di A'raf namanya. Kalau melihat A'raf itu kalau mereka melihat ke surga, ya Allah pengen masuk sana. Ketika melihat neraka, ya Allah jangan sampai kami masuk ke sana. Ustaz, kenapa mereka nggak dimasukin aja ke neraka nanti ke surga? Nggak bisa, karena dia nggak punya dosa. Ya Bu ya, dosanya nggak ada. Kenapa kalau gitu nggak ditaruh aja di surga? Nggak punya harga buat tembus. Orang pahalanya 0, dosanya 0. Tuh gambarannya gimana Ustaz gambarannya? Bunda habis tilawah, lanjut gibah. Habis qiyamul lail, bikin status nyindir orang. Nah gitu Bu. Jadi malaikatnya baru juga selesai nyatet pahala, nyatet lagi dosa sebelahnya. Gitu aja terus Bu. Ketika ditimbang imbang Bu. Ya, imbang. Nah maka dari itu kita nggak mau menjadi orang-orang yang seperti itu, ya gara-gara lisan yang suka ngomongin orang, yang suka ngomongin keburukan orang. Tapi memang Bu, gibah itu sedap. Ini saya kasih bocoran aja Bu, buat ibu-ibu ya, spesial buat BDS 1. Gibah itu sedap, serius Bu. Gibah itu sedap. Kenapa Ustaz sedap? Karena fazayyana lahumus syaitan, syaitan ikut membumbui, makanya sedap betul Bu. Buktinya sedap itu. Pernahkah Bunda ngelihat orang gibah dan mukanya datar? Ekspresif sekali Bu. Gak ada orang gibah kayak gini. Kemarin aku lihat dia jalan bareng. Ya lain bininya sih, selingkuhannya kayaknya itu. Kapan? Terus yang denger nih, kapan kamu ngelihat? Kemarin. Oh, udah itu aja ke infonya. Iya ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ada gibah sedatar itu. Kalau sudah gibah Bu, jangankan muka, bibir bergetar, ya. Jujur aja Bu, ya, jujur. Gimana Bu ekspresi kayaknya? Kemarin. Pokoknya cocok ya, ini contoh ya, contoh. Tangannya gini pasti Bu ya. Ya Allah Bu, pokoknya kalau sudah ngomongin orang itu pasti berekspresi. Ya Bu ya, nggak ada yang datar, nggak ada. Mau dia siapa lah, bahkan ustazah juga kalau dengerin curhatannya orang pasti dia akan, walaupun dia nggak ikut gibah ya, oh begitu. Kan emang gibah itu dahsyat Bu, sedap betul, asli. Ya. Yang kedua, gibah itu suka bikin penasaran. Misalnya Bunda punya bestie kan, sama punya bestie. Bestie, apa sih? Sini. Pokoknya kalau suaranya makin pelan, itu infonya lebih hot. Makin pelan suaranya makin hot pokoknya. Sini. Apa sih? Sini. Apa? Kamu tahu nggak? Ya nggak tahu lah, kan belum kasih tahu. Emang dipikir kita dukun ya Bu ya? Sini. Mau nggak kasih tahu? Apa sih? Pokoknya kalau kamu tahu pasti kaget. Kalau kan udah mulai nih. Cocok kita nih Pok ya. Gibahnya ya. Yang kedua, dia bilang apa? Pokoknya kalau kamu tahu, ya nggak nyangka pokoknya. Bener asli nggak nyangka. Apa sih? Besok aja aku ceritain. Besok bisa tidur Bu digituin Bu. Ibu di spill kayak gitu bisa tidur. Sampai rumah aja doa ya. Apa sih Pok ngomong gitu ya? Ya Allah. Terus kita bilang sudah sekarang enggak panjang ceritanya. Pokoknya kamu kalau tahu kaget lah. Kita akhirnya semalaman nih. Apa sih? Dengan si Bu Anu nih kayaknya. Blok C ini kayaknya, blok D nih, blok B, blok A, disebutin di kepalanya itu semuanya seuzon sama orang-orang itu. Pokoknya kalau aku kasih inisialnya aja ya, gitu ya. Nggak tega ngomongnya, ini orang diketok juga kepalanya gitu ya. Bikin penasaran Bu, walaupun kita kasih nih inisialnya sih rumahnya warna hijau. Keliling kita ya komplek ya malam-malamnya, Mbak In juga hijau gitu ya. Ini hijau juga ya. Bu Jumri ide juga Mbak Haji. Ya, Mbak Haji ide juga. Akhirnya yang ada di kepala dia semua yang catnya hijau itu ini yang bakal besok diceritain. Gitu Bu. Itu karena gibah itu memang suka bikin penasaran. Yang ketiga, gibah itu kenapa dia jadi sedap betul Bu? Karena memang gibah itu bisa membuat orang tuh hilang waktu dan lupa waktu. Udah 2 jam nih ngomongin orang. Masih ada istilah besok ya kita sambung. Besok bayangin coba. Padahal 2 jam sudah nih. Yang ketiga, apalagi yang ketiga.
Gibah itu para bunda yang solihah. Ini poin pentingnya, Bu. Setan tadi kembali lagi. Setan ketika membuat bunda jatuh ke dalam buruknya dosa gibah, itu mereka merasa bahagia. Dan bahagia bukan cuma bahagia, bahagia banget. Kenapa bahagia banget? Karena setan itu senang bunda bertambah dosa, berkurang pahalanya. Itu yang setan senang betul dari kita. Ya, senang. Bunda kalau punya salah sama Allah nggak sholat, tinggal tobat, selesai urusan. Benar nggak, Bu? Ibu nggak puasa Ramadan 5 tahun yang lalu gitu ya, karena mungkin kecewa sama Allah, mungkin kecewa sama suami gitu ya. Suami meninggalkan bunda gitu misalnya ya. Terus bunda kecewa, akhirnya nggak sholat tuh selama 5 tahun bahkan. Terus malam-malam bunda sadar, ya Allah saya salah ninggalin sholat. Ya Allah saya harusnya nggak sekecewa ini, ya Allah ampuni saya. Diampuni nggak? Diampuni, selesai Bu masalahnya. Tapi sama orang panjang urusannya Bu. Apalagi kalau bunda pernah dibikin status berjilid-jilid Bu ya. Gak pernah ya? Pernah Bu dibikinin status dengan status sindiran-sindiran berjilid-jilid, pernah? Saya pernah Bu ya, pernah. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia kok ya, masih hidup tuh aman-aman aja. Makanya jangan juga membuat orang itu jadi gemes sama bunda. Ya, ini bikin status yang bikin gemes orang. Contohnya apa? Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku lelah. Saya kan pernah cerita Bu ya, saya punya kawan. Dia bikin status, ya Allah, aku lelah. Saya komen dong, apa komenan saya? Udah mau diistirahatin sama Allah. Ngamuk dia Bu, ya diblokir saya. Apa salah saya? Dia bilang kan, ya Allah aku lelah. Saya bilang nih, udah mau diistirahatin sama Allah. Ngamuk dia Bu ya. Makanya Bu jangan lebay-lebay juga. Ini masalahnya saya komen bukan perempuan, laki. Ya Allah laki statusnya selama itu. Saya kan assalamualaikum nih. Ini afonnya anak salah ya. Gelap gitu. Anak saya bilang nih antum lo laki gitu. Kayaknya kurang pantas bikin status kayak gitu gitu ya. Akhirnya dibuka lagi nih. Kawan-kawan ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah orang itu Bu, ya kalau sama orang urusannya panjang. Sama Allah tuh enggak. Sama Allah tuh enggak. Kita punya salah sebanyak apapun tinggal tobat lalu terima. Kalau sama orang itu urusannya bisa panjang. Baik. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita bisa yang pertama meniru kesyukuran Nabi, yang kedua akhlaknya Nabi, yang ketiga keramahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa Bu? Keramahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu. Nabi itu dikenal sebagai orang yang wajahnya itu teduh betul. Wajahnya itu penuh dengan senyuman. Auranya juga aura kebaikan ya. Jadi kalau siapapun yang ngelihat beliau itu jadi apa? Bahagia ngelihatnya. Senang betul ngelihatnya. Maka dari itu para bunda yang salihah. Kenapa Bu? Iya lanjut. Jadi para bunda yang salihah, kalau ada orang hari ini nih mukanya jutek, judes, angker. Tahu angker? Orang ngeliat dia aja kesambet Bu, ya. Iya, perlu diruqyah langsung memang ya. Kalau ngeliat dia langsung gitu kayak kesetanan gitu pokoknya. Ya Allah, mau niru siapa? Ustaz, saya ini sudah mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, makanya muka saya datar. Nggak gitu Bu. Umar bin Khattab itu, yang setan aja lari kalau berpapasan dengan Umar. Ketika beliau masuk ke Islam, yang tadinya sangar tetap sangar, tapi wajahnya tetap tenang. Wajahnya yang tadinya itu penuh dengan kebencian, wajahnya itu penuh dengan kemarahan, ketika masuk ke dalam Islam, wajahnya itu tenang, ramah sama orang, ibu ya. Itu Nabi itu digambarin seperti itu. Jadi kalau teman-teman di sini punya tetangga yang udah ikut kajian manapun itu lah ya, tanpa menyebutkan kajian apa dan di mana, terus dia berubah nih, nggak suka teguran, ditanya nggak nyaut, ya Bu ya, diajak ngobrol garing, Bu ya, kita ajak bercanda dia nggak tawa, gitu. Lurus aja hidupnya. Jangan-jangan dia bukan orang, malaikat, ya. Ya kita tanya nggak jawab, lurus aja. Coba cek kakinya masih napak nggak?
Ya, kalau kita ajak bercanda dia lurus saja gitu ya. Padahal loh Nabi itu diajak bercanda ketawa juga. Banyak hadisnya Bu. Redaksinya gini, fatabas sama dhahikan, Nabi itu ketawa, senyum sampai ketawa gitu. Jadi Nabi itu kalau pas lagi bercanda senyum sampai ketawa, sampai kelihatan gigi gerhamnya saking lucunya. Jadi nggak ada istilah Nabi itu datar betul mukanya, nggak ada. Bahkan Nabi itu kalau dipanggil ya Rasulullah, noleh Nabi, bukan cuman kepalanya, badan-badannya, sebadan badannya. Maka dari itu mulai hari ini belajar untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari mulai memasang wajah ceria. Bahkan Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, hatta antalqu akhaka biwajhin talqin. Bahkan hanya untuk memasang wajah ceria di hadapan saudara kalian. Kita nggak bisa nih sedekah dengan harta, sedekah dengan wajah ceria, sedekah dengan senyuman, sedekah dengan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman, itu juga sedekah. Caranya gimana Ustaz? Ketemu sama orang, baik yang Bunda suka ataupun yang gak Bunda suka, pasang aja wajah cerah, senyum ya. Ibu pas bawa motor juga gitu Bu, senyum aja gak apa-apa. Nanti pas lagi berhenti di lampu merah, noleh sebelah, polisi ternyata ya, kita gini loh polisi, panjang urusan ini ya. Jadi gitu Bunda ya, jadi pasang wajah ceria. Jadi kalau kita hari ini berwajah angker itu nggak ada nih, mau niru siapa coba? Bunda nanti kalaupun ternyata Bunda menemukan saya ini sebagai orang yang buruk, atau ternyata Bunda menemukan keburukan saya, atau Bunda nggak serak dengan ilmu yang saya sampaikan, kemudian Bunda ngambil di tempat yang lain, jangan berubah wajahnya terhadap saudaranya. Bunda mau ngaji dimanapun, kalau kita belajar akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda mau hafal Quran, hafal hadis, Bunda akan tetap berwajah ceria di hadapan orang. Kalau memang ngajinya benar. Tapi kalau ngaji nggak benar, udah seminggu 2 minggu, Bunda nggak kenal sama tetangga. Alasannya apa? Alasannya takut terkontaminasi dengan keburukan tetangga. Nggak bisa gitu Bu, nggak bisa. Nabi itu seorang nabi, sahabat juga para sahabat yang masya Allah gitu ya. Tapi bergaul nggak? Bergaul, tetap bergaul. Ibunda Aisyah juga beberapa kali juga disapa oleh sahabat yang ketika menanyakan dalam hal yang terdesak gitu, dan Ibunda Aisyah menjawab pertanyaan itu gitu. Bisa difahami ya. Jadi jangan pernah ketika sudah belajar mengaji terus kemudian merasa diri lebih baik. Jangan nih kita ngaji bukan nambah ilmu, tapi nambah kesombongan. Ada nggak? Ada. Orang yang kemarin Ustaz, saya bingung sama suami saya. Kenapa? Datang ke istri juga, sama ke istri, cerita ke istri, cerita ke saya, terus minta disampaikan dalam satu kajian karena suaminya ikut. Saya heran sama suami saya Ustaz, kenapa? Sekarang itu sudah jarang tegur sapa sama keluarga katanya. Keluarga istri, enggak, keluarga suami juga. Kenapa? Ya itulah Ustaz, nggak tahu juga, perubahannya agak-agak frontal gitu, udah nggak mau ngobrol, bla 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 gitu ya. Saya bilang, sebagus-bagusnya orang itu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tuh akan lebih bahagia Bu. Akan lebih apa? Bahagia. Percaya enggak? Dulu saya pernah ceritakan juga, saya adalah orang yang gak pernah datang ke acara yasinan, tahlilan. Gak pernah saya datang. Gak mau. Kenapa? Gak ada dalilnya, itu aja sudah patokan saya. Ternyata semakin banyak belajar, bukan semakin kaku ternyata. Semakin lunak dan semakin kita bisa memahami. Ya Allah. Ternyata bukan gak ada dalilnya, cuman otak kita gak nyampe ilmunya. Ya, kita belum sampai kepada ilmunya. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang apa? Tentang 7 bulanan. Ya, Bu ya? Tentang 4 bulanan. 4 bulanan itu kalau nyari hadisnya nggak ada Bu. Sahabat melakukan 4 bulanan nggak ada. Para tabiin melakukan 4, nggak ada. Tapi ini setelah dipelajari matang-matang betul tentang masalah ini, ulama itu mengambil pendapat dari mana? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah bisa cek hadisnya dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat. Hadis Arba'in, hadis yang keempat. Nanti Bunda buka aja di HP-nya, hadis Arba'in keempat. Terjemahannya aja baca. Itu nanti kita menemukan tentang proses penciptaan manusia dan akhir dari kesudahannya itu. Inna awalakum layajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian itu diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu kalian itu 40 hari pertama dalam keadaan nutfah. Nutfah itu sperma yang menggumpal. Summa yakunu mithla dzalika alaqah, 40 hari yang kedua bentuk kalian dalam bentuk alaqah, satu-satu yang nempel.
Sesuatu yang nempel tuh kalau bunda pas USG di usia kehamilan masuk ke 45, 50 hari gitu ya, itu sudah mulai kelihatan bulatannya. Ya Bu ya, itu namanya apa? Alaqah. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghatan. 40 hari yang ketiga kalian dalam keadaan mudghah, embrio. Kepalanya utuh, tangannya utuh, kakinya udah ada fisiknya. Cuman belum Allah tiupkan ruh. Di usia berapa berarti Bu? Kalau 40 hari kali 3 120. Kalau dibulanin jadi 4 bulan. 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan baru Allah wa yursalul malak, mengutus satu malaikat. Untuk apa? Fayangfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Terus di bulan keempat juga bikat birizkihi, dicatatkan rizkinya, wa amalihi, amalnya, ajalihi, ajalnya, wa sa'idun aw syaqiyun, bahagia dan sengsaranya. Itu di usia berapa? 4 bulan. Jadi orang itu manggilin orang ke rumah tujuannya mudah-mudahan Allah berkenan niupkan ruh. Mudah-mudahan Allah meniupkan ruh yang baik, amal yang baik, rezeki yang baik. Itu aja tujuannya. Enggak lain. Kalau misalnya kita mau ngambil ganjil-ganjilan, kenapa enggak bulan 3? Ya kan? Acara apa Bu? Acara 3 bulanan. Enggak ada. Belum pernah kita menemukan acara 3 bulan. Yang ada apa? 4 bulanan. Dari sini sebenarnya. Oh Masya Allah. Jadi semakin banyak belajar, semakin tahu. Nah semakin banyak tahu, semakin lapang dadanya. Nah kalau sudah lapang dadanya, ngelihat perbedaan orang lain itu bukan sebagai musuh. Tapi kalau ngelihat orang berbeda, mungkin ilmu saya belum nyampe. Gitu. Lebih bijak. Seperti itu Bunda ya. Dan tetap orang yang banyak ilmunya itu mukanya pasti gak tegang. Orang yang banyak sekali pemahamannya. Kalau Bunda nanti kalau kenal nih sama Gus Koyum namanya. Gus Koyum itu seorang ulama besar, ahli tafsir Indonesia. Bunda kalau buka, memang kalau Bunda nyimak kajiannya mungkin agak-agak jenuh ya, karena memang beliau bukan orang yang suka melucu ya, sedikit ketawanya karena garing dan sebagainya. Gus Koyum itu ahli tafsir berjalan. Kenapa? Karena beliau itu hafal bukan cuma hafal Quran, hafal tafsir. Coba saya ngebayangin, ya Allah, Quran aja kita juz 30 aja lewat-lewat Bu ya. Kadang kelewat di juz 31 ya. Ke juz 32 kadang ngelantur ayatnya mana, ujungnya mana gitu ya. Bisa memulai tapi gak bisa mengakhiri Ibu ya. Ini surah yang mana tadi aku baca ini. Beliau itu tafsirnya hafal gitu. Nah, apakah muka beliau itu kemudian saking beratnya mikul Al-Quran di kepalanya sebagai ahli tafsir, kemudian mukanya jadi horor? Enggak. Ramah. Gus Baha misalnya. Kita kurang kenal apa sama beliau. Itu kitab itu bukan cuma dibaca di sini nih, di kepala semua. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuatu dia pakai matanya Bu, pakai yang udah dia hafal dikeluarkan tuh. Bukan ayat udah di luar kepala, udah hafal Quran dari lama gitu. Tafsirnya hafal, gitu kan? Ditanya fikih juga bisa, ditanya ya Allah itu keren betul. Apakah muka Gus Baha kemudian jadi horor? Kan enggak. Tenang aja ngelihatnya. Atau yang Bunda paham Ustaz siapapun itulah ya, yang Bunda kenal orang itu banyak sekali ilmunya, ramah aja mukanya. Jadi semakin orang itu luas ilmunya. Termasuk Bunda, semakin banyak kajian yang diikuti harusnya mukanya lebih apa? Lebih ceria. Saya lihat wajah muka Bunda glowing semua, Masya Allah ya. Pasti kebanyakan air wudhu ya, Masya Allah ya. Sambil disikat kalau pas wudhu. Gitu. Bahagia Bu, kalau ikut pengajian terus bahagia. Harus senang, harus lapang dada. Ikut pengajian masih nyinyir. Kalau gibah getar bibirnya. Oh, belum lolos ini ya. Jadi yang kita tiru apa ya? Keramahan Nabi SAW. Ibu gak suka sama orang, gak masalah, gak dilarang juga ibu gak suka. Boleh kalau gak sukanya sama perbuatannya. Tapi jangan sampai memasang wajah yang menunjukkan kita memang gak suka. Jangan Bu. Ya. Dia mungkin bisa salah ya, bisa salah. Tapi kan dia bukan setan Bu ya. Dia juga bukan malaikat yang lurus aja terus, gak mungkin. Saya juga sama nih, saya manusia. Nanti ibu menemukan keburukan saya, doain saya. Jangan justru mengatakan Ustaznya walaupun kayak buruk sekali, jangan, doain aja. Atau tegur WA aja, Ustaz itu salah misalnya, ada yang nyampaikan salah, sampaikan aja. Jangan diceritakan ke orang. Kenapa? Khawatir Bu ya, khawatir. Jadi apa? Jadi gibah. Tapi kan betul Ustaz, ya itu kalau betul jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Dan terakhir saya ingin menutupnya dengan apa? Dengan kelapangan Nabi SAW, kelapangan hati. Ya, kelapangan hati. Ini yang ditiru oleh seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Ya, pakai do ya, Iyad. Doanya kurang sempurna ya, mohon maaf ya. Kalau istri memang tasin, saya ini agak-agak berat ya.
bin Iyad, pakai dha ya. Jadi ceritanya siapa namanya tadi? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini punya murid. Datang muridnya. Wahai imam, engkau diceritakan buruk sama dia. Kenapa? Engkau dikatakan pembohong, orang bodoh gitu. Ya Allah, itu kalimat cacian semua. Orang bodoh, pembohong gitu kan, gak punya ilmu gitu ya. Dulunya mantan penjahat dan sebagainya. Pokoknya diceritain buruk-buruknya. Apa yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad? Beliau mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, saking khusyuknya dia sholat, sampai gak tahu bu di belakangnya itu masih ada muridnya. Saking khusyuknya bu ya, sama kayak ibu kalau pas lagi khusyuk. Ada yang ngetok sambil bilang paket, gak denger. Masya Allah ya, tabarakallah ya, Masya Allah ya. Ada yang ngetok gedor-gedor pintu, bunda assalamualaikum, gak denger bu. Kalau sudah sholat gitu. Pertanyaan saya itu sholat kan tidur ya. Dia tidur nih pas sujud ya. Jadi Fudail bin Iyad saking khusyuknya dia sholat, sampai gak tahu muridnya masih di belakang. Dia doa dan kedengaran doa ini, dan doa inilah yang dicatat oleh muridnya dan disebarkan kepada yang lainnya. Apa doanya? Ya Allah, jika sekiranya tuduhan-tuduhan yang buruk tadi benar ada pada diri saya, maka ya Allah ampuni saya. Ulangi ya. Ya Allah, jika sekiranya tuduhan-tuduhan tadi itu benar ada pada diri saya, maka ya Allah ampuni saya ini. Ampuni kebodohan saya, ampuni kejahilan saya, ampuni kebohongan saya. Tapi ya Allah, sekiranya tuduhan-tuduhan itu tidak benar, maka ya Allah berkenan kiranya Engkau mengampuni dosanya. Ya Allah. Gak ada nih, sangkutan tuh gak ada bu. Los aja jadinya. Coba ibu praktekin nanti ya. Ya Allah, jika sekiranya tuduhan, kata-kata kotor itu gak ada pada saya, ya Allah ampuni dia. Tapi ya Allah, kalau memang itu ada pada diri saya, ampuni saya. Gitu. Tapi jangan dibalik, kita dulu mohon ampun ya Allah. Kalau tuduhan-tuduhan itu benar, ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Tapi kalau tuduhan itu salah, ya Allah ampuni dia. Jadi nggak ada istilah nyimpen perasaan nggak suka, jadinya nggak ada. Los aja bu. Jangan juga doanya ya Allah, jikalau itu benar ampuni saya. Kalau itu tidak benar azab dia ya Allah. Terserah sambil geledek ya, telan bumi ya, terserah pokoknya ya Allah. Jangan gitu. Itu pasti masih nyangkut di hati bu ya. Atau dengan bahasa nih, ya Allah dia menyakiti perasaan saya, tapi ya Allah ampuni saya. Tapi jangan buat dia, jangan diampuni sekalian, masuk neraka sekalian. Kutuntut nanti di akhirat. Nah kita kebanyakan nuntut kadangnya. Ya kalau yang dituntut punya pahala di akhirat, kalau nggak punya mau diapain? Iya seperti itu bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda salihah semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Ya, mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diungkapin tapi sendiri aja. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kalau kita kesal sama orang, terus bahasa Inggrisnya gerendengan. Itu bahasa Inggris bu nggak tahu kan? Apa tadi gerendengan ya? Ngedumel tapi sendiri, ngomong tapi sendiri, ngedumel terus kemudian kita ngomong tapi sendiri. Apakah itu berdosa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seorang itu kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Jadi tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang mencatat lagi teliti. Kalau keluar tuh kalimat itu cacian, kalimat kotor, kalimat yang buruk, sekalipun sendiri, tetap dicatat sebagai sebuah keburukan. Tapi kalau ngedumelnya di hati, nah ini nggak jadi bu, nggak ada catatannya. Kenapa? Karena malaikat tidak mendalami hati.
Tidak mendalami hati. Ustadz yang benar kan malaikatnya yang nyatet. Mau dalilnya nggak Bu? Mau dalilnya nggak? Oh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita menemukan dalam kemarin sudah kita bahas nih di pertemuan sebelum kita ngebahas kitab ini, kitab apa Bu? Sebelumnya Imam Al-Ghazali itu. Ada yang ingat? Oh ya, pokoknya nggak usah ditanya Ustaz, ya. Nggak usah ditanya ya. Bidayatul Hidayah. Ya Bu ya. Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali itu meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat itu sampai di langit pertama. Ya Allah, ini amalnya banyak nih. Ini pasti ikhlas karena engkau. Kamu nggak tahu isi hatinya. Naik ke langit yang kedua gitu kan. Ini ikhlas nih amalannya, tapi nggak diterima gara-gara punya ujub, punya hasad gitu Bu ya. Terus sampai naik ke yang paling atas sudah Bu. Sudah paling atas, udah mau finish nih, mau dilaporin gitu ya. Terus kemudian Allah bertanya, ini amal ini bagus ya Allah, kata para malaikat nih. Bagus amalnya nih, ini kayaknya lurus karena engkau semuanya nih, makanya bercahaya betul amalnya. Terus kemudian kata Allah, engkau nggak tahu. Ya, aku tahu apa yang ada di dalam hati seorang hamba ini. Jadi malaikat itu tugasnya nyatat aja Bu, nyatet yang baik dia catat baik, yang buruk dia catat buruk. Tapi malaikat tidak menilai hati. Tidak menilai hati. Nah maka dari itu pada bunda yang salihah, bunda ngedumel dalam hati, bahkan marah betul gitu kan, ngungkapin kalimat-kalimat yang nggak sepantasnya keluar, tapi dalam hati itu nggak ada catatan keburukannya. Sampai kapan? Sampai gerundulan tadi, geremengan tadi ya, keluar dan diucapkan melalui lisan. Itu baru dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi kalau belum, baru di hati, itu belum ada dosanya. Belum ada dosanya. Maka dari itu para bunda yang salihah, sebagaimana Nabi menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis ini, idza hamma 'abdi bisayyi'atin, kalau ada seorang hamba berniat kuat melakukan satu keburukan, falam ya'malha, akan tetapi ditahan untuk tidak dilakukannya, faktubuha lahu hasanah, catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Niatnya mau nyaci maki nih, tapi karena kita nggak enak gitu Bu ya, jadi bukan nggak berani Bu, berani cuma kayak nggak pantas kalimat itu keluar, akhirnya dipendam dalam hati nih. Allah bilang kepada malaikat, catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Bukan malaikat tahu, tapi Allah perintahkan. Paham ya? Makanya Allah bilang, catat dia sebagai orang yang melakukan kebaikan. Padahal niatannya melakukan keburukan, mau nyaci maki orang, tapi ditahan di dalam hati sehingga tidak keluar kalimat-kalimat kotornya, cukup dipendam dalam hati, ibu dapat apa? Pahala kebaikan. Seperti itu Bu. Jadi kalaupun sendiri jangan sampai mencaci pokoknya. Sama ibu walaupun sendiri, ibu bilang kayak gini, sambil geledek itu orang, itu namanya laknat namanya. Itu namanya apa? Laknat. Mati di dalam keadaan kafir. Itu laknat, apalagi kayak gitu. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, innal abda, sesungguhnya kalau ada seorang hamba, idza la'ana syai'an, kalau dia melaknat sesuatu, apapun itu, mau benda, mau hewan, mau orang, apapun dia laknat ya. Sa'idatil la'natu ila sama, maka kalimat laknat naik ke langit. Fatughliqu abwabus sama dunaha, dan ketika tahu yang naik ini adalah kalimat laknat, tutup pintu langit, ditutup, enggak mau terima. Jadi kalimat laknat itu enggak diterima di langit. Fatuhbitu ilal ardi, lalu kemudian kalimat laknat ini kembali lagi ke bumi. Fatughliqu abwabuha dunaha, dan tertutuplah pintu-pintu bumi seluruhnya. Langit enggak mau terima, bumi juga gak mau terima kalimat laknat itu. Terus kalimat laknatnya kemana? Nguap nggak? Nggak nguap, dia tetap ada. Kemudian dia mengatakan apa? Dia melakukan apa? Dia akan jalan-jalan yaminan washimalan, ke kanan dan ke kiri. Muter-muter Bu di atas dunia ini. Sampai kapan? Fa'illam tajid masaghon, kalau dia tidak menemukan tempat sandarannya. Bingung dia nih, udah diucapin masalahnya. Dihapus nggak bisa, diapa-apain nggak bisa, maka dia akan datang kepada orang yang dilaknat tadi, yang kita laknat tadi. Bergeledek tuh orang, mati dalam keadaan kafir. Akhirnya dia datang nih, dan dia kalimat laknat akan sampai ke orang yang dilaknat. Wa in kana ahlan lidzalika, kalau dia memang ahli untuk dilaknat, memang pantas dilaknat. Bisa kalimat laknat ini sampai ke dia, dan memang dia lagi melakukan keburukan, masuk tuh laknat, dia bisa mati sambil geledek. Ngeri Bu, ngeri. Nah, terus kemudian ternyata wa illa, kata Nabi, kalau ternyata dia nggak pantas dapat laknat, pas kalimat laknat ini nyampe ke dia lagi sholat,
Dia lagi berbakti sama orang tuanya, atau dia lagi sedekah, atau berbarengan dia lagi puasa sunnah misalnya, ya kan? Kalau nggak pantas nih orang dapat laknat, rojaat ilaman qailiha, dia akan kembali kepada orang yang melaknat. Gitu, Bu. Jadi orang melaknat itu gak ada untungnya. Kalau nyampe gitu ya, kalau nyampe jadi buruk buat dia, kita doain dia tabrakan misalnya. Tabrakan kamu, tabrak leher sekalian. Nah, ketabrak dia, Bu. Cacat kakinya. Gak bisa kerja, anak-anaknya telantar. Di akhirat ditanya, kamu yang doain dia buruk? Iya, aku sebel betul. Sudah dikabulin? Sudah. Coba lihat anaknya gak sekolah, ya kan? Istrinya akhirnya melakukan hal-hal yang memang untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Dia melakukan dosa misalnya, ya kan? Yang nanggung siapa nanti? Ini orang yang mengatakan laknat tadi. Gitu. Jadi kalimat laknat itu kata Nabi itu jangan sampai keluar. Kita kesel sama orang boleh, tapi kalau sampai mengeluarkan kalimat kotor jangan. Kenapa? Kalaupun kita ngomongnya sendiri itu dicatat sebagai ucapan yang buruk. Tapi kalau kalimat itu kalimat laknat, kalau nggak nyampe ke dia, nyampe lagi ke kita. Gitu ya, semarah apapun kita, pokoknya sabarin. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang kotor, apalagi melaknat. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin kalau ada. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, masya Allah ya. Jadi para bunda yang solehan belum? Ya, silakan. Ya. Baik, masya Allah. 4 ya, luar biasa nih Bu ya. 5, 4 kayaknya. Oh, satu lagi. Nanti Bu ya, terus. Ya. Nah, nanti kita sampai jam 2 berarti nih ya. Baik. Panjang ya pertanyaannya. Nanti kalau saya lupa diingetin lagi ya. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas tentang apa? Syarat gibah itu 3. Syarat gibah 3. Ini sudah nih saya sampaikan. Masih ada catatannya Mbak ya? Masih. Ingat? Nggak usah ditanya ya. Pokoknya nggak usah ditanya. Nah, kalau ini boleh ingat ya. 1, syarat gibah itu yang dibicarakan itu adalah orang. Ya, orang, manusianya. Bukan gelar yang disandingnya. Ya, atau bukan kedudukan yang sedang dia menjabat di situ. Contoh kalau kita bilang nih, ini nggak adil, kok bisa-bisanya sih pemimpin daerah ngeluarin kebijakan kayak gitu. Itu ngomongin pribadi atau jabatan? Jabatan, jadi bukan gibah. Masa kok bisa-bisanya presiden itu kok nggak adil ya sama rakyatnya? Itu ngomongin orangnya atau kedudukannya? Gibah bukan? Bukan. Tapi kalau sudah ke ranah keluarga, ya wajar sih nggak adil, lihat aja keluarganya. Nah, itu namanya apa? Gibah. Karena bukan lagi jabatan tapi personal. Itu nggak boleh Bu. Tersiar misalnya nih, misalnya anggota DPR korupsi tertangkap tangan oleh KPK, ya wajar sih kayak gitu. Coba lihat keluarganya. Nah, itu sudah masuk ke mana? Gibah. Karena kita mengarahkan itu ke keluarga, ke person. Padahal gitu ya, padahal kalau kita cuma bilang itu anggota DPR ya, itu tertangkap KPK misalnya, itu cukup sampai di situ. Bukan lagi kita misalnya mencari, ya wajar sih latar pendidikan gitu kan, terus dia keluaran dari mana, aib masa lalu, itu nggak ada hubungan sama kita, nggak boleh di situ. Itu 1, yang dibicarakan tuh orang, bukan kedudukan, bukan jabatan yang dia emban. Jadi kalau ngomongin presiden itu selama bukan fisik ya,
Orang juga jangan sampai kayak gini. Mohon maaf nih yang saya baca ya. Itu kita punya presiden pelangak-pelongo. Nah, ini pelongo-pelongo ini karakteristik. Itu udah nggak boleh di sini, Bun. Nggak boleh. Atau badannya kurus kering. Badannya gede betul kayak ikan gembung misalnya ya. Itu namanya fisik, nggak boleh di sini, nggak boleh. Kalau kita sampaikan misalnya presiden di Konoha misalnya, memimpin dan sebagainya di Wakanda dan sebagainya, itu selama jabatannya itu masih boleh. Tapi kalau sudah ke visi, ke kebiasaan dia, masa sih pemimpin kebiasaannya, nah itu kan kebiasaan ya. Ibu juga punya kebiasaan mancing, kebiasaan masak, itu kan lain lah, nggak usah diceritakan ya. Itu namanya gibah. Tapi kalau membicarakan kedudukannya itu bukan gibah. Yang kedua, apa Bu syaratnya? Yang dibicarakan adalah keburukan. Kalau kebaikan masuk nggak? Enggak. Kita ceritain yang baik-baik tentang orang itu bukan gibah. Bukan gibah. Karena syarat yang kedua yang dibicarakan adalah keburukan. Kenapa sih Ustaz? Ya karena orang dibicarain keburukannya pasti marah, Bu. Tapi kalau kebaikannya ada orang marah. Tega-tega ya kalian ngomongin aku umroh kemarin 3 kali. Ujungan namanya ya. Bilang aja pamer sekalian ya. Kok 3 kali, harusnya 4 kali, kurang 1 Bu. Ya Allah, bukan karena marah itu, bukan karena diomongin itu ya kurang 1. Aku 4 kali, ya Allah, kurang 1 aja padahal. Itu yang kedua yang diceritakan adalah keburukan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Harus ada pihak kedua dan pihak ketiga dan seterusnya. Jadi kalau ngomong sendiri itu bukan gibah tapi ngedumel. Kayak tadi tuh, itu ngedumel tadi tuh. Sebisanya dia tuh kayak gitu. Ih, bisa ya kayak gitu ya. Aneh deh itu. Itu namanya apa? Ngedumel. Bukan ngegibah. Nah, karena gibah itu harus ada pihak kedua. Biasanya para bunda nih suka ngajak dosa si ayah. Ayah tahu nggak Bu Siti? Yang mana ya? Ayah kalau ketemu kenal, coba dipaksa kenal, bayangin coba. Ayah pasti kalau ketemu kenal, yang mana sih Bu? Itu nah ya, blok C nomor 2 itu nah. Nggak tahu Ayah tahu kok, pernah ngobrol. Allahu Rabbi, dipaksa dia berkenal. Ya sudah, ayahnya motong kompas kan. Emang kenapa? Masa? Nah, udah mulai nih. Ayah tahu nggak? Cocok sudah ini. Jadi tadinya itu cuma ngedumel, jadi gibah Bu berdua. Padahal suaminya itu nggak mau dengerin sebenarnya Bu. Tapi kita paksa denger, nggak didengerin, takut suruh tidur di luar, nggak dimasakin besok ya kan, takut gak enak hati si istri gitu. Itu kan tugas suami itu menjadi pendengar yang baik. Kalau denger yang baik-baik, ibu kalau cerita gibah mau ngajak suaminya masuk neraka dua-duanya, kan enggak. Jadi para bunda harus ada pihak kedua. Ayah tahu nggak Bu Siti tuh yang kemarin, sekarang sendalnya yang hilang, kemarin jilbabnya. Nanti besok bajunya itu, coba bayangin ya. Itu ngajak si ayah untuk apa? Gibah. Tapi kalau sendiri namanya ngedumel. Tadi ya, paham berarti ya? Yang pertama, supaya kita menentukan ini gibah atau bukan, itu aja 3 tadi. Yang kedua, ini Bu. Apa tadi yang kedua? Oh iya. Ini Bunda kalau nanti, ini Bunda nih kalau Bunda, ini agak jauh ya ke Pelangi Grand Resident, agak jauh ya dari sini ya. Itu ada di Masjid Al-Yadul Ulia setiap malam Jumat. Malam ini berarti ya. Setiap malam Jumat itu saya ngisi kajian dari kitab Iqadul Himam tentang Syarah Al-Hikam. Ya, Syarah kitab Al-Hikam. Jadi itu bercerita tentang apa? Tentang masalah tazkiyatun nafs. Khusus karena memang pembahasannya ilmu tasawuf gitu ya dalam Islam. Itu yang seperti ini adanya di pelajaran-pelajaran seperti tadi Bun, di pelajaran tasawuf, pelajaran tazkiyatun nafs. Allah akan mempertanggungjawabkan bahkan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam benak hati. Tapi di dalam ilmu syariat nggak sampai segitunya. Nggak. Kenapa? Apa yang ada di pikiran kita selama belum jadi keburukan tidak dicatat sebagai sebuah keburukan. Apa yang di benak hati, bahkan naudzubillah ada seorang berniat ngebunuh. Udah sebel banget sama orang. Kalau ketemu tikam memang dia dari belakang, tapi nggak dilakuin Bu. Udah dijadi dosa belum? Belum jadi dosa belum. Ya seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau sudah tingkatannya, bukan tingkatan di bunganya, bukan. Itu pelajarannya ada pada tingkatan tertentu gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa Bu? Udah kejawab ya. Sekarang ini ya, apa namanya, cara bertaubat dari gibah, nih Bu. Kalau yang kita omongin itu memang keburukan dia, maka gimana kemarin sudah saya sampaikan.
Kalau kita terlanjur membicarakan keburukan dia di satu tempat atau di tempat A, maka cara bertobatnya selain kita mohon ampun kepada Allah, kita juga membicarakan kebaikan di tempat itu. Kalau kemarin kita bicarain keburukannya, tapi sekarang dan seterusnya kita akan berbicara tentang kebaikan yang pernah kita omongin buruk tadi. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bersedekah atas nama dia. Ini disampaikan oleh Bu Yahya juga kan. Bu Yahya menyampaikan kalau kita punya teman, kalau masalahnya Bunda kalau minta maaf, hubungan Bunda jadi retak. Ya Bu ya. Ibu misalnya gini, Pok, kita kan udah lama jadi BSD kan. Aku minta maaf loh ya, kenapa? Aku kemarin keceplosan ngomongin keburukan kamu. Iya kalau temennya lagi nggak PMS. Kalau lagi kesurupan juga kan agak lain Bu ya. Kalau dia lagi ada masalah sama keluarga, mungkin sama ada anak dan sebagainya. Itu sensitif sekali Bu kalimat ini. Nah bisa jadi Bunda niatannya baik minta maaf, tapi dia nggak terima. Akhirnya serendah itu pertemanan kita. Bikin status akhirnya kan. Tidak kusangka pertemanan kita selama ini hanya sebatas lip service saja. Nyanyi di akhirnya begitu kan. Jadi kalau memang ternyata dengan meminta maaf justru akan menambah masalah, gak usah minta maaf selama bukan fitnah ya. Saya ulangi, yang pertama kita bicarakan kebaikan-kebaikannya di situ. Yang kedua kita bisa bersedekah atau melakukan amal kebaikan atas nama dia. Bisa nggak? Bisa, sangat dimungkinkan. Apalagi kalau bunda kayak gini ya, wajah-wajah bingung ngabisin duit kan. Nanti pas lagi Idul Adha berkurban atas nama dia. Kasih hadiah, ini datang ke masjid saya mau berkurban atas nama Fulana binti Fulan gitu. Nanti foto aku nih udah kurban atas nama kamu gitu, gak apa-apa. Atau nggak usah disampaikan aja, nanti ditanya atas dalam rangka apa, kan ribut lagi, udah nggak apa-apa, sedekah aja atas nama dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau urusannya fitnah nggak bisa dengan menceritakan kebaikannya aja, nggak bisa. Gak cukup dengan taubat kalau fitnah, harus diklarifikasi. Kalau kemarin kita ngomongin keburukan tapi bukan fitnah Bu ya, bukan. Kita bilang nih, iya Ibu Anda tuh ya, kemarin aku ceritain dia pelit ya. Ternyata kalau udah tahu baik betul orangnya. Nah itu bukan fitnah karena dia terkenal pelit memang. Benar, tapi itu kan gibah. Terus gimana lagi caranya? Yang kedua kita sedekah atas nama dia. Terus kalau fitnah, tahu nggak yang ngabisin uang kas RT? Ibu Anu itu. Nah, ternyata Ibu Anu tuh nggak ada ikut andil di situ Bu. Uang RT juga bukan dia megang. Paham ya? Itu namanya fitnah. Ibu sampaikan di situ juga di orang-orang yang mendengar dan pastikan mereka tahu. Ya Allah Bu, aku minta maaf Bu ya, kemarin salah info. Ternyata yang ngabisin uang kas RT itu bukan dia, istrinya. Cocok sudah. Sama aja nyebar gibah lagi Bu ya. Padahal udah cukup aja, padahal bukan dia yang melakukan. Itu cukup, malah ditambah bumbu-bumbu yang lain. Jadi yang gibah gitu Bu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu caranya. Cara bertobatnya tetap bertobat kepada Allah, itu yang pertama memang. Tobat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang kedua kita bicarakan kebaikan-kebaikan di tempat kita pernah berbicara tentang keburukan. Yang ketiga bersedekah atas nama dia. Dan kalau fitnah kita harus klarifikasi, gak cukup dengan minta maaf ya, harus klarifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Terjawab ya? Itu hanya jam 2 nih ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang hari ini punya masalah Allah berikan jalan keluar. Yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal juga barokah. Allah titipi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kalaupun ternyata kita harus kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lama gak berpantun ya. Iya, lama ya Bu ya. Nah, saya kasih pantun penutup boleh? Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz